Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pemerintah kita sudah menjalankan vaksinasi, namun kita masih harus tetap lebih ketat lagi dengan protokol kesehatan agar virus corona ini segera bisa dihentikan dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Mari kita menerima firman Tuhan untuk Minggu Seksagesima hari ini dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayat 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa sejak pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan hidup, banyak yang kehilangan pekerjaan, juga usahanya dan bisnisnya menjadi hancur. Anak-anak harus belajar dari rumah sehingga menambah tugas orang tua. Orang-orang takut tertular, bahkan sudah puluhan juta yang terinfeksi dan bahkan sudah meninggal. Saudaraku, bila kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi dan sangat rumit, itu bisa membuat kita menjadi putus asa, penuh dengan ketakutan, stres, depresi, bahkan yang lain pergi ke narkoba, bahkan ada yang bunuh diri. Demikian juga halnya dengan Israel di zaman Yesaya ini. Oleh karena dosa mereka yang begitu besar, maka Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Itu membuat mereka menjadi putus asa karena penderitaan itu sangat berat. Padahal sebenarnya maksud Tuhan menghukum mereka adalah agar mereka bertobat dan berbalik mengasihi Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan mereka. Justru mereka menjadi putus asa. Bila kita baca seluruh pasal 40 ini akan kita lihat bahwa mereka sangat putus asa. Mereka merasa seolah-olah Tuhan sudah kalah. Tuhan tidak mau dan tidak sanggup lagi untuk menyelamatkan mereka dari tangan orang yang membuang mereka. Mereka sangat frustrasi, sangat putus asa. Saudaraku, dalam situasi seperti itulah Tuhan berbicara melalui Yesaya kepada mereka dan juga kepada kita saat ini tentang bagaimanakah sikap kita menghadapi masalah. Seperti sudah sering saya sampaikan, bila kita menghadapi masalah sebenarnya bukan terletak pada masalah itu sendiri, tetapi masalah yang sebenarnya ada pada sikap kita menghadapi masalah tersebut. Karena itu mari kita coba belajar dari firman Tuhan hari ini. Pertama, kita diajak, mari buang sikap Israel yang selalu menyalahkan Tuhan. Kita baca itu di ayat yang ke-27. Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Di Mazmur 44 ayat 24 mereka mengatakan, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Mereka protes karena merasa menganggap Allah itu tertidur. Menganggap Allah itu tidak adil. Padahal seharusnya merekalah yang harus introspeksi diri.
karena mereka terbuang adalah karena dosa mereka sendiri yang memaksa Tuhan tanda kutip untuk menghukum mereka. Seharusnya mereka harus datang mengaku dan meminta keampunan dosa-dosanya. Saudaraku, kita juga mungkin sering seperti itu. Bila masalah bertubi-tubi menerpa kita, tidak jarang baik terang-terangan maupun secara tersembunyi, mungkin kita mengatakan di dalam hati kita, Tuhan itu tidak adil. Bahkan mungkin dari antara kita ada yang protes, Tuhan di mana kau Tuhan? Ketika derita silih berganti, mungkin kita berkata, Tuhan itu tidak ada. Karena bila dia ada, mengapa dia tidak datang membantu aku sekarang ini? Bila Tuhan itu adil, mengapa dia membiarkan saya mengalami semua kesakitan dan derita ini? Saudaraku, saya ingat sebuah cerita ilustrasi. Dikatakan ada seorang bapak yang bersahabat dengan seorang yang buta. Suatu kali mereka bercakap-cakap dan percakapan sampai kepada soal Allah. Si bapak itu bilang kepada si orang buta, Tuhan itu benar-benar tidak ada. Bila dia ada, benar-benar ada, mengapa Tuhan tidak pernah memperlihatkan, menunjukkan dirinya kepada saya? Ketika saya menderita, mengapa dia tidak hadir untuk menyelamatkan saya? Lalu apa kata si buta itu? Si buta itu berkata, kau bilang begitu, Tuhan tidak ada karena kau tidak melihatnya. Karena itu saya juga mengatakan bahwa kau ini tidak ada. Kau ini tidak ada. Ya, si bapak itu langsung protes. Kok mengapa tidak ada? Saya sedang bercakap-cakap dengan kamu. Si buta itu mengatakan, kau tidak ada karena kau tidak bisa saya lihat. Si bapak itu memang tersinggung lalu dia pergi. Tetapi di tengah jalan dia pikir-pikir, benar juga si buta tadi. Bukan Allah yang tidak ada, tetapi hatiku, mata hati saya ini yang tertutup sehingga tidak bisa melihat Allah. Saudaraku, bukankah banyak orang seperti si bapak tadi? Mata imannya menjadi buta, dibutakan oleh penderitaan yang sangat, sehingga dia mengatakan Allah itu tidak ada. Karena itu saudaraku, jangan pernah mau dibutakan oleh penderitaan sehingga kita mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tetapi yang terbaik adalah mari introspeksilah. Ingatlah apa yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu mari kita meminta dengan kerendahan hati. Ya Tuhan, yang Allah yang Maha Kasih, janganlah menghukum aku di dalam amarah-Mu. Kasihanilah aku orang berdosa ini karena aku tersesat. Seperti doanya si pemazmur itu. Saudaraku, bila kita melakukan hal seperti itu, coba rasakanlah manfaatnya. Kita akan memperoleh ketabahan. Kita akan memperoleh ketekunan. Kita akan memperoleh ketenangan menghadapi semua derita itu. Yang kedua, saudaraku, kita juga jangan meniru Israel. Mereka ini adalah bangsa yang tidak tahu diuntung. Karena dahulu mereka adalah bangsa budak di Mesir. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Allah mau melepaskan mereka dan membangkitkan mereka, mengangkat mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, dan bangsa yang sangat disegani. Tetapi sesudah mereka memperoleh semuanya itu, mereka berbalik, meninggalkan Allah dan melawan Allah dengan pergi menyembah dewa-dewa yang lain. Tuhan melalui para nabi-nabi sudah terus-menerus mengingatkan agar mereka kembali kepada Allah, tetapi mereka tidak indahkan itu. Saudaraku, bukankah juga banyak orang seperti itu? Setelah mereka kaya, setelah mereka berjabatan, setelah mereka makmur, setelah mereka terkenal, justru mereka melawan Allah. Bahkan ada yang pergi kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang-orang pintar. Dan tidak sedikit orang yang mendewakan hartanya, kuasanya, mendewakan popularitasnya, bukan?
Karena itulah di ayat 27 Tuhan memanggil mereka dengan nama kecil mereka. Tuhan berkata, "Hai Yakub, hai Israel." Dengan panggilan itu Tuhan mau mengingatkan mereka tentang dua hal. Yang pertama, "Hai Yakub, siapakah engkau dahulu? Kau adalah Yakub anak Ishak yang tidak ada apa-apanya." Tetapi yang kedua dikatakan, "Hai Israel." Nama Israel itu adalah nama yang Tuhan berikan kepada Yakub sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang mengangkat mereka menjadi umat Tuhan, bukan karena kehebatan Yakub, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan semata bagi mereka. Dengan panggilan tersebut, Tuhan mau mengingatkan mereka, "Hai Yakub, hai Israel, ingatlah siapakah Tuhanmu." Sehingga di ayat 28 Tuhan mengatakan, Tuhanlah yang mencipta segala sesuatu. Dia Allah yang tidak pernah lelah. Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada orang yang lelah, kepada orang yang tak berdaya. Sehingga di ayat 18 dan ayat 25 dikatakan, "Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia?" Tuhan mau mengatakan tidak ada kekuatan manapun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Tidak ada siapapun yang dapat disamakan dengan Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Allah kita itu. Dengan itu Tuhan mau mengatakan, "Hai Israel, hai Yakub, kamu ini adalah orang-orang yang terbodoh. Karena kamu meninggalkan Allahmu yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada menyamainya. Dan kamu pergi kepada Allah ece-ece, kepada Allah yang tidak berguna sama sekali. Kamu bodoh sekali." Karena itu nats ini mengingatkan dan mengajak kita. Bila kita sedang menderita, saudaraku, mari kenalilah Allahmu. Dan percayalah hanya kepada Dia. Karena Dialah Allah yang sejati, Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa, yang tidak ada bandingnya. Dialah Allah yang tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, Allah telah mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, dan kuasa maut. Mari, hanya kepada Dia sajalah kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup dan masalah kita. Ingat, pasti Tuhan membuatnya indah pada waktunya. Lalu yang ketiga, saudaraku, jangan terpaku dengan penderitaan. Tetapi lihatlah buah, lihatlah hasil akhir dari penderitaan tersebut. Apakah tujuan Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan itu? Bangsa Israel di pembuangan itu sangat asik sekali menangisi derita mereka. Sehingga mata mereka, mata iman mereka tertutup terhadap Allah yang ada di dekat mereka, yang mampu menguatkan mereka. Mata iman mereka tertutup kepada rencana damai sejahtera Allah bagi mereka dengan penderitaan di pembuangan itu. Itu sama seperti seorang anak kecil yang jatuh lalu lututnya sedikit tergores. Si anak itu terus menerus melihat lukanya itu sehingga dia terus menangis, makin lama makin sakit dia rasakan. Tetapi sebentar lagi ibunya datang memanggil dia, "Nak, mari, ini mama ada bawa kue, juga bawa mainan yang hebat," katanya. Si anak itu langsung berlari, dia lupa akan luka yang ditangisinya tadi. Saudaraku, kesakitan akan semakin sakit bila hati kita terfokus, terpaku hanya untuk kesakitan itu. Tetapi derita itu akan habis bila mata dan hati kita teralih kepada hal yang lain, terutama bila fokus kepada Tuhan kita.
Karena itu bila kita diperbolehkan Tuhan mengalami penderitaan, janganlah fokus pada penderitaan itu. Tetapi mari alihkan perhatianmu, alihkan pandanganmu, dan fokuslah kepada Tuhan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berkuasa daripada masalah kita itu. Dialah carilah Dia. Karena Dialah Allah yang dapat melakukan segala hal. Allah yang pasti dapat membantu kita. Dan bukan hanya dapat, tetapi pasti mau membantu kita, karena kita sangat berharga di matanya. Yesaya 43 ayat 4. Lalu datanglah kepada Yesus. Karena itu saudaraku, bila kita datang, maka kita akan memperoleh hal-hal yang luar biasa. Apakah itu? Mari kita baca di ayat 31. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bila kita mencari Tuhan, ketika Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan, maka kita akan dibuatnya menjadi seperti raja wali. Ini sangat perlu kita camkan, saudaraku. Apa artinya itu? Burung raja wali itu sering disebut sebagai raja segala burung, karena dia dapat melintasi semua benua. Yang dia dapat mengalahkan badai besar sekalipun, dan usianya bisa mencapai 70 tahun. Tetapi bagaimana kasih Raja Wali bisa sehebat itu? Ceritanya, ketika usianya tiba pada 40 tahun, maka paruhnya itu menjadi sangat panjang dan semakin bengkok. Itu membuat dia akan sulit makan. Juga bulu sayapnya itu akan semakin tebal, dan itu membuat dia semakin tidak bisa terbang jauh. Bila itu berlanjut, maka dia akan mati pada usia 40 tahun itu. Tetapi baginya ada pilihan untuk bisa hidup sampai 70 tahun. Bagaimana caranya? Untuk itu dia harus melakukan transformasi tubuhnya. Transformasi yang sangat menyakitkan. Mengapa? Dia harus bersarang di batu-batuan di pegunungan yang tertinggi, dan di sana dia harus terus-menerus mematuk-matukkan paruhnya itu ke bebatuan sampai paruhnya itu terlepas. Dan sesudah itu dia harus menunggu paruhnya yang baru itu tumbuh, dan selama itu pula dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Bukan hanya itu, sesudah paruhnya itu tumbuh, maka dia harus menggunakan paruhnya itu untuk mencabut semua kuku-kukunya. Karena kukunya juga tidak bisa lagi mencengkeram. Sehingga kukunya itu harus terlepas, dan tumbuhlah kuku yang baru, yang tajam. Dan setelah kukunya tumbuh, maka dia juga harus mencabut semua bulu-bulu yang ada di sayapnya yang terlampau tebal itu. Lalu dia harus menunggunya sampai tumbuh kembali. Kita bisa membayangkan betapa menyakitkannya, betapa menderitanya si Raja Wali itu. Tetapi lihat hasilnya, saudaraku. Setelah dia melewati semuanya itu, dia akan terlahir kembali menjadi Raja Wali seperti masa mudanya dahulu. Dia bisa menjadi raja segala burung. Saudaraku, ingatlah, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa jalan kita akan tetap mulus, tidak. Tetapi Tuhan janjikan Dia akan tetap bersama dengan kita dalam segala situasi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu bila Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan, jangan fokus pada penderitaan itu.
Tetapi carilah dan datanglah dan percayalah dan berserahlah hanya kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan pencipta segala sesuatu yang telah hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus Kristus juga mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberi kamu kelegaan. Saudaraku, Tuhan akan menggunakan penderitaan itu untuk mentransformasi hidup kita, sehingga kita akan terlahir baru menjadi raja wali, raja segala burung yang sangat kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.